Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 Januari 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat. Jangan katakan I hate Monday, tetapi kita katakan I like Monday. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu minta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion ini kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang dibuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pernah ada anak OMK yang tanya sama saya begini, "Romo, kenapa sih Romo suka makan daging babi? Kan waktu Yesus mengusir roh jahat yang bernama Legion, mereka semua pindah loh ke babi-babi." Lalu saya katakan sama anak OMK itu begini, "Kak, inilah yang bikin Romo kuat. Babi aja Romo makan. Bahkan dulu ketika di Papua, taring-taringnya Romo jadiin buat kalung. Jadi
Kalau roh jahat mau deket-deket sama saya bilang, gua makan lu ya. Gua bikin ompong lu. Jadi nggak ada yang berani deket-deket, Kak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Kisahnya sungguh sangat detail sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kuasa roh jahat selalu merusak dan membinasakan. Pertama, orang yang dirasuki roh jahat ini, dia selalu teriak-teriak, memukuli diri dengan batu. Kedua, roh jahat ini ketika berpindah kepada sekawanan babi yang berjumlah sekitar 2000 ekor, babi-babi itu kemudian melompat dari tepi jurang dan terjun ke danau hingga dikatakan mati lemas. Jelas bahwa kuasa roh jahat merusak, menghancurkan, membinasakan. Beda sekali dengan kuasa Tuhan. Kuasa Yesus memulihkan, membawa keselamatan. Yesus menyembuhkan, Yesus membawa keselamatan. Dan orang yang dirasuki roh jahat yang bernama Legion ini menjadi waras, menjadi kembali pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kepada orang yang telah sembuh itu Yesus berfirman, pulanglah ke rumahmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Allah telah mengasihi engkau. Kita sungguh dikasihi Tuhan, dan kasih Tuhan bukan sekedar omong. Ia wafat untuk menebus dosa kita, dan ia bangkit agar kita pun dibangkitkan bersamanya. Semoga kita semakin merasakan dan sungguh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini, sehingga dengan kasih itu memampukan kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.